Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Perkembangan Sistem Informasi dalam e-sport. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu saya sendiri, Radityo Setiadi. Yang kedua ada Muhammad Fatih, yang ketiga Bima Setia Perkasa, dan yang keempat ada Muhammad Revivo. Masuk dalam materi pendahuluan. Yang pertama, 1.1 latar belakang. Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, termasuk olahraga elektronik atau yang biasa disebut e-sport. E-sport adalah istilah untuk kompetisi video game berbasis online maupun offline. Namun, e-sport lebih banyak diselenggarakan secara online. Menurut Wijaya, dalam kurung 2019, dalam pemaparannya di Universitas Multimedia Nasional, pada industri 4.0 semuanya terhubung antara manusia dan teknologi secara online. Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin banyak penyelenggara kompetisi e-sport online. Pada era 90-an telah diselenggarakan kompetisi online game serta bermunculan organisasi dengan visi menjadikan sebuah kompetisi online game menjadi industri e-sport. Perkembangan e-sport semakin pesat setelah memasuki era 2000-an. Turnamen besar telah diselenggarakan di berbagai negara seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya. Dalam penyelenggaraan organisasi e-sport tentunya membutuhkan sebuah sistem informasi yang mengatur dan mengendalikan perkembangan e-sport. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya analisis pengaruh perkembangan dan pengendalian teknologi sistem informasi dalam e-sport. Artikel ini akan membahas kajian mengenai perkembangan dan pengendalian sistem informasi dalam e-sport. Lalu 1.2 batasan masalah. Batasan masalah dalam kajian ini difokuskan pada perkembangan sistem informasi dalam e-sport. 1.3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang mendasari artikel ilmiah ini adalah: yang pertama, bagaimanakah pengaruh perkembangan sistem informasi dalam e-sport? Yang kedua, bagaimanakah pengendalian sistem informasi dalam e-sport? Lalu 1.4 tujuan. Tujuan yang akan dicapai dalam makalah ini adalah: yang pertama, untuk menganalisis bagaimana pengaruh perkembangan sistem informasi dalam e-sport. Yang kedua, untuk memaparkan bagaimana pengendalian sistem informasi dalam e-sport. 1.5 metode penulisan. Metode penulisan pada kajian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui buku, internet, dan majalah dengan membandingkan informasi tersebut untuk membentuk landasan teori. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin kajian pustaka di makalah kelompok kami. Nah, yang pertama ada pengertian game. Menurut Nicholas Esposito, di dalam Esposito tahun 2015, video game adalah permainan yang kami mainkan berkat peralatan audiovisual dan dapat didasarkan pada sebuah cerita. Nah, ada lagi menurut Ida dan Suyanto, di dalam Ida dan Suyanto halaman 1 tahun 2017, video game adalah mainan paling rumit yang pernah dibuat dan jauh lebih responsif daripada mainan yang pernah ditemukan. Nah, menurut Ida dan Suyanto, di dalam Ida dan Suyanto halaman 3 tahun 2017, permainan berkaitan dengan gaman Jerman kuno yang berarti kegembiraan. Demikian makna aslinya. Permainan tidak jauh dari makna bermain, seperti kesenangan spontan dan bukan aktivitas serius. Nah, menurut saya sendiri, game adalah sebuah permainan yang berfungsi untuk bersenang-senang
mengisi waktu luang yang menampilkan audiovisual dan dimainkan melalui platform seperti komputer, handphone, dan PlayStation. Namun, untuk membuat sebuah game atau video game merupakan hal yang tidak mudah dan sangat rumit. Nah, di poin selanjutnya ada pengertian e-sport. Menurut Wagner tahun 2006 di dalam Hitler and Souls halaman 3 tahun 2013, area e-sport adalah area kegiatan olahraga di mana orang mengembangkan dan melatih kemampuan fisik atau mental dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, menurut Goldman Sachs dalam Goldman Sachs halaman 4 tahun 2018, e-sport adalah olahraga yang sama seperti olahraga lainnya, dan olahraga yang di level tertinggi membutuhkan pelatihan dan fokus yang intens. Dan yang terakhir menurut saya sendiri, e-sport adalah sebuah kompetisi, sebuah game yang terdiri dari game atau permainan tertentu yang dilakukan menggunakan platform komputer maupun handphone. Dan e-sport dapat dilakukan secara online maupun offline. Nah, sekian dari penjelasan kajian pustaka dari makalah kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Rahman dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh perkembangan sistem informasi dalam e-sport. Perkembangan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap e-sport karena tanpa adanya sistem informasi, maka e-sport hanya sebatas game online tanpa ada kompetisi. Perkembangan sistem informasi membuat penyelenggaraan kompetisi game online lebih mudah untuk dilaksanakan karena sistem yang mendukung kompetisi lebih terintegrasi dan penyebaran informasi tentang kompetisi e-sport semakin mudah didapat oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu bagaimana pengendalian sistem informasi dalam e-sport. Pengendalian sistem informasi dalam e-sport mencakup penyebaran informasi tentang kompetisi e-sport yang akan dilaksanakan, registrasi peserta kompetisi, dan pengaturan jalannya kompetisi. Penyebaran informasi tentang kompetisi yang akan dilaksanakan dapat menggunakan media elektronik dan media sosial. Registrasi peserta kompetisi juga dapat menggunakan website atau media online lainnya. Pengaturan jalannya kompetisi pada tahap seleksi tim menggunakan pertandingan online, kemudian setelah sampai di tahap semifinal, kompetisi dilakukan secara offline atau di dalam suatu ruangan, dilaksanakan dalam suatu ruangan dan dilihat oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refiko Andrea Fatsya. Saya dari kelompok 8 dan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, kita tahu bahwa sistem informasi itu sangatlah penting untuk e-sport. Karena dengan demikian, para pro player yang ada di Indonesia, nggak hanya ada di Indonesia, di luar negeri juga bakal tahu informasi-informasi terkini tentang e-sport. Bagaimana kompetisinya berjalan, kapan dilaksanakan, tata caranya gimana. Dan dengan adanya sistem informasi e-sport, membuat e-sport di Indonesia maupun di dunia menjadi lebih menarik dan menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, para tim e-sport maupun pro player luar negeri Indonesia bisa menyalurkan bakat mereka dengan lebih baik lagi. Saran dari kelompok kami, semoga e-sport Indonesia mengadakan kompetisi-kompetisi yang lebih menarik lagi agar para pro player tidak terbuang sia-sia waktu mereka karena telah bermain game. Ya, bisa dibilang kalau sehari-hari itu bisa lebih dari 6-12 jam. Itu kalau pro player. Dan semoga tim e-sport Indonesia itu bisa menyaingi tim e-sport luar negeri yang sudah sangat terkenal. Karena kita tahu sendiri bahwa tim e-sport luar negeri itu sudah terkenal jagonya dalam bermain berbagai game. Dan itulah saran dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.